Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah online untuk pertemuan yang pertama pada mata kuliah Bahasa Jawa. Oke, pada pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, perkenalan dulu. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita saling mengenal. Mungkin di antara mahasiswa-mahasiswi kita sudah ada yang kenal, mungkin ada yang belum. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rahman Hakim. Saya 13 bersaudara. Dari satu ayah dan satu ibu tentunya. Saya dari nomor 13 bersaudara itu saya nomor 12, jadi mempunyai adik satu. Itu sekilas tentang keluarga saya. Saya mempunyai istri satu dengan 5 anak ya, dengan 5 anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Ya, lumayan ya. Oke, selanjutnya mengenai pendidikan dulu. Pendidikan nggak perlu disebutkan apa disebutkan ya. Sekilas saja ya. Saya pertama belajar yaitu di TK Nawakartika. Selanjutnya melanjutkan di SMP. SD dulu ya, di SD Nawakartika. Setelah SD baru SMP, kemudian SMA di SMA 1 Kudus. Setelah itu saya kuliah. Yang pertama dulu sempat di Jakarta. Selanjutnya saya kuliah lagi di Undip S1. Yang terakhir S1 saya kuliah di PGSD di UT, Universitas Terbuka. Setelah itu saya melanjutkan lagi S2 di sini di IAIN Kudus. Ya, alhamdulillah lulus dengan tepat waktu dengan predikat yang terbaik. Saya di S2 itu jurusan manajemen pendidikan Islam. Tapi kali ini saya mengajar bahasa Jawa. Ya, ada hubungannya, harus bisa. Seorang guru atau dosen itu harus siap menerima berbagai macam pengajaran. Apapun mata kuliah yang diberikan, kita selaku pendidik harus mau belajar dan berusaha yang terbaik untuk mahasiswanya. Oke, selanjutnya mengenai hobi saya. Hobi saya, sebentar ya. Hobi saya itu banyak sekali. Yang pertama di bidang seni. Di bidang seni ada di seni musik. Saya suka alat musik, saya suka bermain musik, saya suka menciptakan lagu. Ada beberapa lagu lumayan banyak. Ada di channel YouTube saya juga ada beberapa lagu. Selanjutnya saya suka memainkan musik beberapa, ada keyboard, gitar, harmonika, dan lain sebagainya. Saya suka mainkan itu semua. Rebana juga saya belajar. Di seni musik ada kami mengikuti kelompok musik grup Tajuk Menara yang didirikan oleh Yayasan Menara itu, Menara Kudus, untuk dakwah dalam bermusik mengiringi dakwah Kiai Kudus. Selanjutnya hobi yang kedua yaitu mengenai seni rupa. Seni rupa juga saya menggeluti berbagai bidang. Yang pertama seni lukis dengan media kanvas, cat minyak, lukis dengan media tembok, lukis kaligrafi, lukis foto wajah, dan lain sebagainya. Ada juga, nanti kamu bisa cek di channel ini, di channel artpedia.com, untuk menggambar saya, melukis saya ada.
Di awal-awal video ada beberapa show atau tampilan aksi saya dalam menggambar. Selanjutnya kita menuju ke kontrak kerja. Itu sekilas tadi ya tentang saya ya, tidak perlu banyak-banyak, nanti waktunya terlalu panjang. Kontrak kerja, absen nanti kehadiran melalui absen di Viklas ya, atau bisa absen di WhatsApp group, tapi harus di Viklas dulu kalau bisa. Kalau nanti error baru absen di WhatsApp group. Untuk tugas-tugas yang perlu diingat, tugas nanti dikirim juga lewat Viklas kalau tidak mengalami hambatan. Ada tugas sudah disampaikan di sana, batas waktunya kapan pengirimannya sudah didesain. Selanjutnya untuk materi-materi, kita akan bahas tentang materi untuk pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketiga. Nanti kita akan membahas mengenai tata bahasa Jawa, di mana tata bahasa Jawa itu di dalamnya mempelajari mengenai frase, kata, frase, klausa, kalimat dalam bahasa Jawa, serta penggunaannya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Jadi kita akan mengupas tentang kata, frase, klausa, kalimat bahasa Jawa, serta menggunakannya dalam bahasa lisan maupun tertulis. Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-6 sampai ke-4 sampai ke-6, pertemuan 4 sampai pertemuan 6, kita akan mempelajari mengenai aksara, tanda baca, angka, serta wacana beraksara Jawa. Intinya kita akan mengeksplor lagi yang kebanyakan kita sudah lupa, yaitu aksara Jawa. Nah, di dalam pembelajaran aksara Jawa ini nanti ada tanda baca, ada angka, ada wacana, dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan kupas bersama pada pertemuan 4 sampai pertemuan 6. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kita mampu membaca dan menulis kata, kalimat, membuat wacana dengan tulisan aksara Jawa. Seperti itu. Selanjutnya pertemuan ke-7 atau 8 nanti ada mid semester. Ya, ada mid semester pada pertemuan ke-7 atau pertemuan ke-8. Selanjutnya pertemuan ke-8, 9, 10 atau 9 ke 10 nanti kita akan mempelajari mengenai tingkat tutur dan pemakaiannya. Tingkat tutur itu maksudnya dalam bahasa Jawa itu ada unggah-ungguh, unggah-ungguh basa. Ada ukuran kita berbicara dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, orang sepantaran. Itu ada tingkatannya, cara bertutur kata dengan lawan bicara kita. Nanti kita akan mempelajari itu dalam konteks budaya Jawa. Tujuannya apa pembelajaran ini? Yaitu kita memahami unggah-ungguh bahasa Jawa dan menerapkannya sesuai dengan konteks budaya Jawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu mempelajari tentang unggah-ungguh. Selanjutnya pada pertemuan ke-11 sampai dengan pertemuan ke-13 kita akan mempelajari mengenai sastra Jawa, yaitu mengenai puisi Jawa, prosa, drama, dan lain sebagainya. Di sini kita akan mencoba untuk mempelajari mengenai mocopat. Nah, kita nanti akan belajar tembang mocopat di sini ya. Mempelajari tembang mocopat, yaitu di sastra Jawanya itu kita fokus di tembang mocopat. Bagaimana sejarahnya tembang mocopat, jenis-jenisnya tembang mocopat, serta kita harus mampu
menyajikan atau mempertontonkan atau melakukan, menembangkan tembang mocopat itu yang merupakan warisan budaya kita. Selanjutnya pertemuan ke-14 dan 15 kita akan mempelajari mengenai kebudayaan dan budi pekerti Jawa. Kita sudah luntur ya, mungkin sekarang ini mulai bergeser, zaman sudah berubah, akhirnya kebudayaan leluhur kita yaitu kebudayaan Jawa mulai bergeser. Nah, kita sebagai seorang pendidik atau calon pendidik diharapkan mampu untuk meluruskan kembali atau menempatkan budaya Jawa kembali kepada kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mempelajari apa saja sih kebudayaan Jawa itu, budi pekerti Jawa itu apa. Nah, itu akan kita pelajari di sini pada pertemuan ke-14 sampai 15. Untuk pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Untuk semua ujian nanti tertulis secara online, ada deadline waktunya, nanti dikirim juga lewat Vclass atau WhatsApp group. Untuk materi-materi ini kita sajikan di channel YouTube saya ya, yaitu di artpedia.com. Yang belum subscribe juga boleh subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Selanjutnya tadi sudah semua ya mengenai materi kontrak kerja perkuliahan. Kalau kita offline mungkin kita bahas mengenai terlambat, hadir. Nah, kalau ini kita online ya paling ini batas-batas pengumpulan itu ya, batas pengumpulan ya nggak boleh terlambat karena waktu ya cukup lama di rumah, banyak waktu kita untuk mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Oke, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan lewat WhatsApp grup atau dijabri ke nomor saya pribadi. Untuk pertemuan pertama ini saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.